Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Angga dan mungkin Mas Dion. Jadi mungkin kita pertama kali ya untuk safety patrol dengan KP Malang ya. Dimana kalau untuk safety briefing atau safety talk yang dilakukan pada pagi hari ini sedikit berbeda dengan safety patrol. Kalau misalkan safety briefing ini penyampaian dari pengawasnya ya ke rekan-rekan tim, tapi untuk safety patrol ini nanti pengawas K3 atau pengawas lapangannya saya tanya sedikit ya untuk patrol gitu. Jadi nggak perlu dari pengawas ke rekan-rekan tim, tapi saya langsung bertanya aja ke pengawasnya gitu. Oke. Siap. Mungkin ini dengan Mas Hendy ya. Ya. Oke, selamat datang Ya, Mas Hendy. Siap. Salam kenal Mbak Anissa. Ya, salam kenal juga Mas Hendy. Jadi ini Mas, ini kan agenda safety patrol ya. Jadi sebelum pada safety patrol biasanya kita ada juga safety talk atau safety briefing gitu pada pagi hari. Kalau untuk safety briefing kurang lebih sih sama aja ya kayak pengawas atau tim leadernya ini membriefing untuk timnya gitu. Tapi untuk patrol ini kita lakukan dari tim HSF pusat ke rekan-rekan mitra yang sedang melakukan progres di lapangan untuk mengetahui bagaimana implementasi K3 terhadap rekan-rekan saat melakukan pekerjaan di lapangan. Gitu, Mas Andi. Oke, mungkin sebelum kita... Mbak, suaranya kok nggak kedengeran ya? Oh, nggak kedengeran? Mas, mungkin suara saya kecil apa nggak kedengeran ya? Ya, mungkin sebelum kita buka, ada yang ingin disampaikan dari Mas Hendy ataupun dari Mas Rangga terkait safety patrol ini ke rekan-rekan tim. Mungkin dipersilahkan. Siap, Mas Dion. Halo Mas Dion. Udah ada Mas, udah Mas. Sudah kedengeran ya? Ya. Ya, tadi mati Mas, ada yang telepon. Oh ya, siap Pak. Ya, Mbak Anissa ini dari Mas Dion ini saat ini sedang melakukan pekerjaan tracing di pojok Wates, Mbak. Di daerah pojok Wates. Ini jumlahnya ada 3 orang. Mas Dion sendiri sebagai pengawas pekerjaannya sama 2 orang ini tim yang bekerja di lapangan. Oke, jadi mungkin seperti Mbak Anissa bisa dilanjut untuk ini. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih Mas Rangga. Mungkin langsung ke Mas Dion aja ya, selaku pengawas dari K3 atau pengawas lapangannya ya. Halo, monitor ya. Mas Dion. Ya. Oke, siang Mas. Mas Siang. Dion dari rekan mitra mana Mas? Dari Gumilang, Mbak. Dari Gumilang. Oke. Tadi untuk progres tracing-nya Mas ya di daerah pojok Wates. Ini untuk anggotanya 3 orang ya Mas ya sama Mas Dion ya? Iya. Okay. Berarti untuk pekerjaan hari ini outdoor ya Mas ya? Iya, tracing Mbak, outdoor. Oke. Untuk dokumen kerja yang digunakan atau dibawa apa saja Mas Dion? Pokoknya kita bawa surat tugas, terus bawa data core. Oke, itu aja sih. Untuk suratnya ini hanya menggunakan surat tugas ya Mas ya? Iya, kalau GI kita bawa CSA juga, Mbak. Oke. Untuk APD-nya Mas boleh dijelaskan dan disebutkan? APD-nya kita bawa helm safety, sabuk pengaman buat manjat, terus sepatu safety, Mbak. Dan rompi. Oke, boleh diperlihatkan Mas untuk sepatu safety-nya? Ya, ini sepatu safety-nya, Mbak. Oke, pakai semua ya Mas ya. Untuk Mas Dion juga memakai safety shoes ya Mas? Mbak. Oke, pakai safety boot ya. Untuk APD ketinggiannya pakai safety belt atau body harness Mas itu? Ini wireless, Mbak, sabuk. Oke. Tadi ini naik ke tiang apa Mas? Ke tiang ini, Mbak, beton ini. Yang beton. Itu TR atau TM Mas? Ini PR ini, Mbak. TR ya? Iya.
Lalu tadi sebelum melakukan pekerjaan, memakai test pen nggak Mas untuk mengecek tegangan? Kita naiknya nggak sampai ke atas kok, Mbak. Kita cuma sampai ngambil JB join closernya, Mbak. Oke, berarti nggak sampai ke sekitaran kabel-kabel gitu ya Mas ya? Ya, nggak sampai. Oke. Menggunakan tangga apa Mas tadi naiknya? Kita pakai tanda ini, Mbak. Teleskopik ya Mas? Sudah dimodifikasi belum? Sudah sih, Mbak. Ini agak patah soalnya sudah lama, Mbak. Oh, yang mana Mas? Boleh diperlihatkan yang patahnya? Yang ini agak apa namanya nggak bisa diturunkan, Mbak. Oh gitu. Sudah lapor ke pihak manajemennya belum Mas? Sudah sih, Mbak. Sebenarnya kita bawa 2, Mbak. Itu tadi cuma buat contoh. Yang satunya ini, maaf, Mbak ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Yang satunya ini, Mbak. Oh, sama ya teleskopik ya Mas ya? Ya, teleskopik. Oke. Tapi yang cadangan itu sudah dimodifikasi juga belum Mas? Ditambah karet Sudah. atau bannya? Karetnya udah ada. Oke. Lalu itu kan pekerjaannya di pinggir jalan kan Mas ya? Jalan raya ya. Ada safety cone-nya Mas atau kerucutnya? Kerucutnya sih hari ini nggak bawa, Mbak. Oke. Tapi ada ya Mas ya? Disediakan Ada. ya? Biasanya kita bawa, Mbak. Cuma untuk karena ini kan lupa. Oke, siap. Oke, Mas Dion, yang terakhir mungkin bisa disebutkan Mas, unsafe condition apa saja yang ada di sekitar situ? Apa, Mbak? Kurang dengar, Mbak. Mungkin bisa tolong disebutkan mengenai unsafe condition atau kondisi tidak aman apa saja yang ada di sekitar sana? Kondisi yang tidak aman sih biasanya listrik, Mbak, yang paling utama kalau ada yang bocor. Oke, lalu apa lagi Mas? Yang kedua kalau hujan biasanya tiang itu agak licin, Mbak. Untuk cuacanya di sana gimana Mas? Cuacanya alhamdulillah cerah, Mbak. Cerah ya, nggak ada masalah ya. Oke, lalu kira-kira ada lagi Mas? Kalau dari saya sih itu, Mbak. Oke, tadi mendirikan tangganya ini sisi jalan atau sisi rumput-rumput, Mas? Rumput-rumput, Mbak. Sisi rumput-rumput. Oke. Cari setan yang Mbak biasanya. Nyari apa, Mas? Cari setan yang enak buat naikin tangganya. Jadi nanti biar aman, Mbak. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Dion. Untuk desain safety patrolnya saya ulang sedikit ya Mas ya. Jadi Mas Dion ini tadi kan progres tracing ya Mas ya di daerah Pojok Wates dengan 2 rekannya. Nah, untuk dokumen kerja ini menggunakan surat tugas ya Mas ya. Tapi kalau misalkan ke GI atau ke PLN ini sudah dilengkapi sama JSA dan working permit ya Mas ya? Itu sudah wajib ya? Iya. Iya, wajib, Mbak. Oke, lalu untuk penggunaan APD juga alhamdulillah sudah lengkap dan semoga konsisten. Saya mau nanya, kalau untuk sarung tangannya ini disediakan nggak, Mas? Disediakan, Mbak. Biasanya kalau kita mau naik apa namanya trafo, kita disediakan buat sarung tangan, Mbak. Oke. Oh ya, ini untuk tracing-nya ke user ya, Mas? Iya, buat FTTH. FTTH. Oke. Lalu tadi untuk ketinggian ini di tiang tegangan rendah ya Mas ya, tiangnya tiang beton ya? Iya. Oke, nah mungkin tapi kalau untuk test pen ini selalu di bawah apa enggak Mas? Kalau untuk test pen biasanya kalau deket-deket yang apa Mbak, JB-nya yang deket-deket listrik itu loh Mbak, kita baru bawa test pen. Oke, mungkin kalau test pen ini memang harus selalu di bawah ya Mas ya? Karena kan karena kan nanti mungkin setelah ini Mas Dion ada pekerjaan lagi di daerah lain gitu ya, dan mungkin kondisinya berbeda nanti melakukan tracing ataupun pekerjaan lainnya yang di sekitar tegangan listrik. Nah ini selalu dibawa, jadi bisa selalu digunakan gitu, siap sedia digunakan. Walaupun mungkin tiang beton, tapi kan
kita kan meng-highlight di arus-arus atau tegangan-tegangan sekitar ya. Tadi bisa dilihat juga di tiang itu ada PJU ya Mas ya, atau penerangan jalan umum. Nah, Oh iya, takutnya Mbak. kan takutnya kita nggak tahu nih ada induksi atau kebocoran listrik di daerah mananya, di bagian mananya gitu. Makanya selalu sedia untuk tespennya ini dibawa gitu. Saat menaiki tangga juga selalu dibawa aja di kantong yang pekerja yang menaiki tangga, yang menaiki ke tiang seperti itu. Oh iya, Oke. siap, Mbak. Oke, lalu sama kerucut ya Mas ya, safety Ya, cone-nya. Ya, ini diingat kembali mungkin saat safety briefing ataupun sebelum berangkat ke lokasi. Dipastikan kembali, diingat-ingat lagi apa aja yang sudah dipersiapkan dan kira-kira ada yang tertinggal apa enggak. Terutama mungkin dari alat kerja, APD, dan dari safety cone ya. Karena safety cone ini tuh berguna untuk apa sih? Untuk memberitahukan kalau ada pekerjaan di sekitar jalan tersebut. Jadi walaupun mungkin ada yang standby dan ada yang mengawasi di bawah gitu ya, mungkin satunya naik ke tiang dan sisanya ini di bawah, tapi kan kita mengawasi pekerjaan rekan-rekan yang menaiki tiang gitu ya, ataupun mengawasi pekerjaan yang di bawah dan tidak selalu memperhatikan kendaraan yang lewat. Nah, makanya pentingnya penggunaan safety cone ini jadi untuk menandakan dari kejauhan gitu ya, dari jarak beberapa meter kepada pengguna jalan atau pengguna kendaraan jika ada sesuatu pekerjaan ataupun hal yang dikerjakan di sekitar jalan tersebut gitu. Jadi diingat lagi ya Mas ya untuk safety cone-nya ini selalu dibawa. ya Kak, saya bawa terus, Pak, nanti, Pak. Oke, siap. Lalu sama tangga yang terakhir ya Mas ya. Tadi kan tangganya ada 2 ya Mas ya, sama-sama teleskopik. Iya. Ya. Nah, digunakan yang tidak patah, Mas. Oh, itu Kenapa? yang Ya, patah buat indoor biasanya, Mbak. yang patah buat indoor. Oke, ya tadi kan ini yang digunakan tangganya yang tangga patah ya. Oh iya. Nah, digunakannya yang tangganya tidak patah dong. Kalau misalkan, apalagi ya bawa 2 gitu loh ya. Kecuali Oh iya, iya. kalau misalkan memang tadi nggak ada cadangannya, mungkin tapi harus tetap di follow up ya Mas ya kepada manajemen mitranya untuk segera melakukan penggantian ataupun maintenance gitu ya ke Iya. tangga gitu. Karena tangga ini apalagi tangga teleskopik ya, itu juga harus dimodifikasi atasnya karena licin kalau misalkan kena tiang, apalagi tiangnya tiang besi gitu. Karena untuk sebenarnya standar aman tangga itu tangga fiber ya, tapi tidak apa-apa menggunakan tangga teleskopik itu juga harus yang sudah dimodifikasi gitu. Karena kan untuk tumpuan di tangga kan sebenarnya di samping-sampingnya ya. Nah, tapi kan kalau ke tiang ini kita tumpuannya tangganya di anak tangganya, di mana itu sebenarnya licin kalau misalkan rekan-rekan ini menaiki tangga gitu ya, dia agak goyang. Apalagi kalau misalkan di bawahnya ini mungkin permukaan tanahnya tidak stabil ataupun jalan yang menurun. Nah, itu juga harus diperhatikan ya Mas ya. Itu. Iya, Jadi Mbak. sebelum mendirikan tangga diperhatikan permukaan tanahnya ataupun alas dari tanah tersebut. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Mas Dion. Kita safety patrol ini bukan mencari kesalahan ya Mas ya. Kita sama-sama memperbaiki, sama-sama belajar gitu sama-sama agar kita semua ini sama dari awal pekerjaan hingga akhir hingga kita pulang kembali ke base camp. Itu. Ya, siap. Ya, terima kasih Mas Dion. Sama-sama, Mbak. Ya, oke mungkin karena hanya satu tim ya Mas ya. Ada yang ingin disampaikan lagi dari Mas Rangga ataupun Mas Hendy? Dipersilakan Mas. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah dari saya sudah Mbak, sudah cukup. Dari Mas Hendy mungkin. Ya, terima kasih Mas Yudis, Mbak Nisa. Itu dari aku. Apa Mas? Maaf putus-putus suaranya.
Oke. Maaf Pak, suaranya putus-putus, jadi saya mengira-ngira ini mendengar suara Mas Sandy. Mungkin kurang lebihnya itu ya Mas ya untuk safety patrol yang kita lakukan ini mungkin nanti bergilir ya, jadi setiap SBU akan mendapat giliran untuk online dan offline. Nanti kita insya Allah akan ketemu di safety patrol dan safety talk offline ya, langsung ke SBU Bali ataupun ke ke SBU Jatim gitu ya. Ataupun nanti kita bisa ketemu di KP Malang. Gitu mungkin untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih Mas Rangga, Mas Hendy sudah memfasilitasi untuk kita safety patrol ke timnya Mas Dion. Terima kasih juga Mas Dion. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua bisa pulang dengan selamat. Dan semoga pekerjaan hari ini dilancarkan. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin untuk classroom-nya.